Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat merupakan makhluk Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus benar-benar yakin atau percaya akan keberadaannya. Karena iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang artinya dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, kemudian di sini sifat-sifat dan perilaku malaikat di antaranya selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Kemudian, bagaimana perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia? Nah, di sini yang pertama, untuk malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat termasuk makhluk goib, jin juga termasuk makhluk goib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum. Manusia makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah dan manusia juga pikirannya berubah-ubah. Yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin mempunyai nafsu dan manusia juga mempunyai nafsu. Nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, melalui penjelasan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun, bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengantar awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat rokib.
Malaikat Rokib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia, sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan, Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia, sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kesembilan, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang kesepuluh, Malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga Malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilakunya berusaha secara maksimal untuk mencari rizki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil. Contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Iman kepada malaikat Rokib. Contoh perilakunya selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid. Contoh perilakunya menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Iman kepada malaikat Malik. Contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.